Good afternoon everyone. How are you doing this afternoon? Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Mister harap kalian dalam keadaan baik ya hari ini, karena hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang preposition of place. Kalau di materi yang sebelumnya, Mister sudah pernah menjelaskan ke kalian tentang preposition of movement. Dan juga Mister berharap kalian masih paham dan juga mengerti ya dengan materi tersebut. Yang contohnya ada into, ada up, ada towards, ada down, dan yang lainnya. Sedangkan untuk pada hari ini, Mister akan menjelaskan ke kalian tentang preposition of place. Untuk penjelasan pada hari ini, Mister sudah bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama nanti Mister akan menjelaskan ke kalian what is preposition of place. Yang kedua, fungsi dari preposition of place. Yang ketiga, contoh dari preposition of place. Yang keempat ataupun yang terakhir nanti Mister akan menjelaskan satu persatu dari preposition of place beserta contoh kalimatnya. Jadi inilah materi yang akan Mister sampaikan ke kalian pada hari ini. Silakan kalian simak dan kalian perhatikan baik-baik penjelasan yang Mister berikan. Dan jangan lupa untuk mencatat seluruh materi yang Mister jelaskan agar kalian paham dan juga mengerti dengan materi kita pada hari ini. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, Mister akan mulai dari what is preposition of place. Seperti yang bisa kalian lihat adalah preposition of place itu adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Jadi Mister ulangi sekali lagi. Preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Jadi itulah yang dinamakan dengan preposition of place. Next, ke fungsi dari preposition of place. Seperti yang bisa kalian lihat di layar bahwa fungsi dari preposition of place ini adalah digunakan untuk menunjukkan posisi objek of preposition terhadap subjek atau objek kalimat. Bisa ulangi lagi. Fungsi dari preposition of place adalah digunakan untuk menunjukkan posisi objek of preposition terhadap subjek atau objek kalimat. Jadi itulah fungsi dari preposition of place. Next, kita ke contoh dari preposition of place. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, di sini Mister sudah memberikan ke kalian beberapa contoh dari preposition of place. Yang pertama ada under, yang kedua ada over, yang ketiga ada in, yang keempat ada on, yang kelima itu ada in front of, yang keenam ada behind, yang ketujuh ada next to, yang kedelapan ada between, dan yang kesembilan ada near to. Jadi inilah beberapa contoh dari preposition of place yang akan Mister terangkan satu persatu ke kalian pada hari ini. Dan juga nanti Mister akan memberikan contoh dari preposition of place ini di dalam sebuah kalimat. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, Mister akan mulai dari under. Under ini menunjukkan posisi di bawah atau lebih rendah atau di dalam tanah. Contohnya adalah your ball is under the chair. Yang kedua itu over. Over ini menunjukkan posisi benda di atas yang lebih tinggi dari yang lainnya, lebih dari jumlah tertentu atau kuantitas. Contohnya adalah Tony hangs the picture over the table. Yang selanjutnya ada in. In ini menunjukkan posisi benda di dalam suatu tempat atau ruang. Contohnya adalah the mouse is in the box. Mister ulangi sekali lagi. In ini menunjukkan posisi benda di dalam suatu tempat atau ruang. Contohnya adalah the mouse is in the box. Yang selanjutnya itu ada on. On ini menunjukkan posisi benda di atas benda yang memiliki permukaan. Contohnya adalah my book is on the table. Next, kita ke in front of. In front of ini menunjukkan posisi benda berada di depan suatu benda atau orang. Contohnya adalah a handsome boy stands in front of me. Yang selanjutnya ada behind. Behind ini menunjukkan posisi benda berada di belakang benda lain. Contohnya adalah the car is behind the bus.
Yang selanjutnya itu ada next to atau beside. Menunjukkan posisi benda berada di samping atau di sebelah. Contohnya adalah she is standing next to her new car. Yang selanjutnya ada between. Between ini menunjukkan posisi benda di antara dua benda atau lebih. Contohnya adalah I sit between Hafiz and Kevin. Yang selanjutnya ada near to. Near to ini menunjukkan posisi benda dekat yang memiliki jarak. Contohnya adalah the restaurant is near the office. Jadi inilah penjelasan yang dapat Mister berikan ke kalian tentang preposition of place dan juga contohnya di dalam sebuah kalimat. Next, kita ke pola kalimat yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat di mana di dalam kalimat tersebut terdapat preposition of place ya. Untuk yang pertama, pola kalimat yang verbal atau ada kata kerjanya. Polanya yang bisa kalian gunakan adalah subject plus kata kerja plus preposition plus object. Contohnya adalah Ani sits between Hafiz and Kevin. Yang kedua, untuk pola yang nominal atau tanpa ada kata kerja, polanya yang bisa kalian gunakan adalah subject plus to be plus preposition plus object. Contohnya adalah your ball is under the chair. Jadi inilah pola yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin membuat kalimat yang di dalamnya terdapat preposition of place. Jadi itulah materi yang bisa Mister sampaikan ke kalian pada hari ini. Mister harap kalian paham dan juga mengerti dengan penjelasan yang Mister berikan. Tadi Mister sudah menjelaskan ke kalian what is preposition of place, yang kedua fungsi dari preposition of place, yang ketiga contoh dari preposition of place, yang keempat tadi Mister sudah menjelaskan ke kalian satu persatu dari preposition of place beserta contohnya di dalam sebuah kalimat, dan yang terakhir tadi Mister sudah memberikan ke kalian bagaimana caranya ataupun pola dari membuat kalimat yang di dalamnya terdapat preposition of place dari kalimat yang verbal dan juga kalimat yang nominal. Mister harap kalian paham dengan penjelasan yang Mister sampaikan. Jika ada penjelasan yang dirasa kurang cukup ataupun belum dipahami oleh kalian, silakan kalian tanyakan ke Mister. I think enough for today. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.